Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang materi aplikasi sistem penilaian akreditasi sekolah dan madrasah yang sering sudah kita kenal dengan singkatan SISPENA SM. Di dalam sesi ini nanti saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kerja dari SISPENA SM, sedangkan nanti pelaksanaan atau praktek dari SISPENA akan dikemas dalam modul tersendiri. Tujuan dari pelatihan pada sesi ini ada dua. Yang pertama adalah agar peserta pelatihan memiliki pemahaman sistem kerja daripada SISPENA SM. Dan yang kedua adalah agar para peserta memiliki keterampilan menggunakan SISPENA SM. Berikut adalah bagan alur program SISPENA SM. Seperti yang Bapak dan Ibu sekalian lihat di dalam bagan ini, terdapat 6 komponen yang berhubungan erat dengan SISPENA. Satu komponen di antaranya adalah suatu sistem di luar SISPENA, tetapi berhubungan erat dengan SISPENA, sedangkan 5 komponen lainnya adalah pengguna dari SISPENA, yaitu sekolah madrasah, asesor, ban SM provinsi, ban SM, dan masyarakat umum. Bapak dan Ibu sekalian, dashboard monitoring system ini adalah suatu sistem di luar SISPENA, di mana di dalam dashboard ini nanti akan dilakukan suatu penilaian kinerja satuan pendidikan berdasarkan data-data yang sudah diinput oleh sekolah dan madrasah ke dalam sistem yang sudah ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan sistem yang sudah ada di Kementerian Agama. Dari hasil penilaian dashboard monitoring ini nanti SISPENA akan menetapkan sasaran dari akreditasi. Sedangkan pengguna dari SISPENA, yaitu sekolah, asesor, ban SM provinsi, ban SM, dan masyarakat umum, memiliki fungsi yang saling berbeda, tetapi semuanya saling terkait. Misalnya untuk sekolah madrasah, memiliki fungsi dalam rangka pengajuan reakreditasi, input dia dan IPR, upload dokumen, dan input kartu kendali. Sedangkan asesor nanti memiliki suatu fungsi untuk melakukan asesmen kecukupan, input nilai hasil visitasi, validasi, dan verifikasi hasil visitasi. Setelah asesor nanti mengisi, nanti akan dilanjutkan dengan fungsi ban SM provinsi, yaitu melakukan verifikasi hasil validasi dan visitasi. Nah, bagi ban SM pusat, SISPENA ini nanti akan difungsikan dalam rangka untuk mendukung penetapan hasil visitasi dalam suatu pleno ban SM, dan selanjutnya juga akan dilakukan pengumuman dan penerbitan e-sertifikat. Setelah semuanya selesai, Bapak dan Ibu sekalian, nanti informasi dari nilai akreditasi ini dapat dilihat oleh masyarakat umum. Bapak dan Ibu sekalian, pada slide-slide berikutnya, saya akan menjelaskan lebih detail dari setiap komponen yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah dashboard monitoring. Dashboard monitoring system ini adalah suatu sistem yang masih selalu akan kami sempurnakan.
Karena tidak mungkin satu sistem itu begitu dikembangkan kemudian langsung sempurna. Jadi seperti yang sudah dijelaskan barangkali pada sesi-sesi sebelumnya, bahwa kebijakan dari reformasi akreditasi ini salah satu di antaranya adalah dashboard monitoring system. Jadi dashboard monitoring ini nanti akan menampilkan perkembangan kinerja dari setiap satuan pendidikan setiap tahun. Kenapa demikian? Karena nanti diharapkan dari dashboard monitoring system ini, BAN-SM dapat memutuskan apakah kinerja sekolah madrasah ini meningkat, status quo, atau menurun sejak dilakukan akreditasi sebelumnya. Tentu Bapak dan Ibu sekalian bertanya, dari mana dashboard monitoring ini menilai kinerja? Jadi data dasar yang digunakan saat ini itu adalah masih data dasar yang diinput oleh satuan pendidikan melalui Dapodik dan EMIS. Dan beberapa datanya adalah diperoleh juga dari Simpatika dan Dijen GTK. Namun nanti ke depannya Bapak dan Ibu sekalian, indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kinerja satuan pendidikan ini akan selalu disempurnakan begitu ada indikator lain yang mungkin lebih akurat dan lebih bisa dijamin kontinuitasnya. Misalnya, data asesmen nasional. Ke depan data ini tentu saja akan kami manfaatkan dalam rangka untuk menilai kinerja dari satuan pendidikan. Nah, selain daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam dashboard ini nanti kami juga akan mencantumkan bagaimana kondisi syarat-syarat pemenuhan untuk diakreditasi yang sering kita kenal dengan indikator pemenuhan mutlak atau IPM. Karena data ini akan kami ambil dari data referensi, dan selain daripada itu, dashboard ini juga nanti akan menilai indikator pemenuhan relatif. Artinya skor dari IPR nanti juga akan disimpan di dalam dashboard dan selanjutnya akan digunakan oleh Sispena dalam rangka untuk penilaian akreditasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dapat saya buat suatu summary bahwa dashboard monitoring system ini adalah suatu sistem di luar Sispena yang nanti akan bekerja terlebih dahulu sebelum nanti Sispena menetapkan satuan pendidikan ini akan menjadi sasaran dari akreditasi atau tidak. Bapak Ibu sekalian, pada slide ini kita akan membicarakan tentang Sispena dalam kaitannya sebagai user adalah sekolah madrasah. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, secara teknis nanti akan dijelaskan pada video yang lain atau rekaman penjelasan yang lain. Sekolah madrasah nanti akan diberikan akun sebagai user dan sebagai defaultnya adalah NPSN. Jadi setelah sekolah madrasah nanti login ke dalam Sispena, maka sekolah madrasah itu bisa menggunakan Sispena sesuai dengan fungsinya. Nah, dalam slide ini ada 4 fungsi Sispena yang akan dimanfaatkan oleh sekolah dan madrasah. Yang pertama adalah fungsi sebagai alat untuk pengajuan akreditasi ulang. Ingat Bapak Ibu sekalian, nanti harus ditekankan bahwa sekolah madrasah yang sudah pernah diakreditasi, maka setiap sekolah madrasah itu wajib mengajukan diri atau permohonan untuk
diakreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi itu berakhir. Jadi ini sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2018. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perlu diingatkan betul kepada setiap sekolah madrasah, dan kami juga akan membantu secara sistem, ya, saling membantu juga. Dan SM Provinsi juga menyampaikan kepada satuan pendidikan yang sertifikat akreditasinya akan habis. Jadi harus jauh sebelumnya diinformasikan, sehingga jangan sampai sekolah madrasah ini terlambat untuk mengajukan direakreditasi ulang. Nah, pengajuan ini dilakukan melalui Sispena. Tidak perlu melakukan surat resmi yang dikirim dengan bermaterai dan lain sebagainya. Fungsi lain dari Sispena untuk sekolah madrasah adalah untuk pengisian DIA. Jadi data isian akreditasi ini setiap sekolah madrasah berdasarkan data hasil evaluasi dirinya itu mengisi setiap butir pernyataan yang ada di dalam Sispena. Jadi menurut penilaian sekolah madrasah bagaimana kinerja dari setiap butir dalam IASP. Jadi setiap sekolah madrasah diharapkan mengisi secara objektif sesuai dengan evaluasi dirinya. Nah, selain daripada itu, ketika setiap sekolah madrasah membuka Sispena, mereka bisa melihat langsung IPR-nya, indeks pemenuhan relatif. Nah, dari mana data itu diperoleh oleh Sispena? Nah, data IPR ini kami peroleh dari data-data yang sudah diinput oleh sekolah madrasah ke dalam suatu sistem. Nah, tentu saja data ini adalah data yang existing. Tapi bisa jadi IPR tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Sispena ini memberi kesempatan kepada setiap sekolah madrasah untuk mengecek IPR-nya. Dan Sispena memberi kesempatan sekolah madrasah untuk mengupdate IPR-nya ini kalau tidak sesuai di lapangan. Tapi kami tidak menghilangkan data sebelumnya, yaitu data hasil dari sistem. Sehingga Sispena nanti akan mendampingkan. Ini adalah data hasil tarikan dari sistem, dan ini adalah data hasil update dari sekolah madrasah. Nanti mana yang benar, itu tugas asesor ketika melakukan visitasi. Jadi fungsi ketiga dari Sispena ini bagi sekolah madrasah adalah dokumen. Dokumen apa yang dimaksud? Itu adalah dokumen yang diminta oleh sistem dalam rangka nanti untuk penilaian akreditasi oleh asesor. Nah, Sispena ini nanti akan meminta beberapa dokumen-dokumen yang perlu diunggah oleh sekolah madrasah. Namun Bapak dan Ibu sekalian, perlu disampaikan nanti bahwa setiap dokumen yang diunggah oleh sekolah madrasah itu harus disimpan dalam format PDF. Ya, itu yang perlu ditekankan tentang dokumen-dokumen yang perlu diupload oleh sekolah madrasah. Dan ini dokumen-dokumen ini diupload sebelum ada visitasi, karena dokumen-dokumen nanti akan dipelajari oleh asesor yang akan melakukan visit ke sekolah madrasah.
Yang keempat, Sispena ini berfungsi untuk pengisian kartu kendali. Apa yang dimaksud dengan kartu kendali? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah asesor ini melaksanakan visitasi dan mengisi penilaian ke Sispena, sekolah madrasah ini wajib mengisi kartu kendali dalam Sispena. Isi dari kartu kendali itu cukup banyak informasinya. Nanti bisa dilihat di Sispena atau di pos akreditasi. Intinya bahwa kartu kendali ini adalah bagian dari alat untuk mengecek kebenaran terhadap kegiatan asesor di sekolah madrasah. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, kegunaan Sispena bagi user sekolah dan madrasah. Bapak Ibu sekalian, sebagai user asesor, ada 4 hal yang perlu ditekankan dalam menggunakan Sispena. Yang pertama, ketika asesor ingin menggunakan Sispena, asesor harus login ke dalam Sispena yang defaultnya adalah menggunakan nomor induk asesor yang sering disingkat dengan NIA. Jadi setiap asesor ini tentu saja harus ingat NIA-nya. Boleh-boleh saja password-nya dirubah oleh asesor. Namun dengan konsekuensi asesor harus selalu ingat dengan password barunya. Jadi sebagai default, Sispena ini akan memberikan username dan password-nya adalah NIA. Nah, yang kedua yang perlu ditekankan adalah kegunaan Sispena dalam rangka untuk melakukan asesmen kecukupan. Jadi seperti yang diketahui bahwa salah satu dari tugas asesor itu adalah melakukan asesmen kecukupan. Nah, semua ini dilakukan dalam Sispena. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap sekolah madrasah itu harus mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Harus mengisi dia. Nah, hasil isian dari sekolah madrasah dan dari hasil unggahan dokumen yang dilakukan oleh sekolah madrasah ini nanti akan digunakan oleh asesor dalam rangka untuk melakukan asesmen kecukupan. Jadi dalam asesmen kecukupan ini, asesor di sana bukan hanya contreng-contreng, tetapi diharapkan membuka dan membaca dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah madrasah. Nah, selain daripada itu, asesor bisa melihat bagaimana hasil pengisian dia di sekolah madrasah yang akan divisit. Nah, tentu saja ada pertanyaan. Siapa yang mengalokasikan atau memplot asesor ini ke sekolah madrasah tertentu? Yaitu tentu saja dilakukan oleh Ban SM Provinsi. Jadi Ban SM Provinsi menugaskan setiap asesor nanti akan ditugaskan melakukan visit ke sekolah mana, visit ke madrasah mana. Jadi asesor ini melakukan asesmen kecukupan ke sekolah madrasah yang nanti akan divisit oleh pasangan asesor tersebut. Ya, ingat ya. Jadi sebelumnya ada suatu kegiatan yang disebut dengan mapping asesor. Nah, mapping asesor ini dilakukan oleh Ban SM Provinsi, yaitu menetapkan asesor-asesor ini nanti akan ditugaskan ke sekolah madrasah yang mana. Jadi, yang bisa dilakukan asesmen oleh asesor adalah asesmen sekolah madrasah yang sudah ditetapkan oleh Ban SM Provinsi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, setelah asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah,
dan sudah selesai melakukan penilaian di sekolah madrasah, maka tahap berikutnya asesor ini harus menginput hasil visitasinya melalui Sispena. Jadi, yang diinput di sini bukan hanya nilai saja, tetapi nanti di dalam Sispena akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau butir-butir yang harus dilakukan suatu penilaian. Komentar-komentar. Termasuk juga nanti dalam menyimpulkan hasil dari penilaian asesor. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya lebih detail. Nah, setelah selesai melakukan inputting terhadap hasil visitasi, Sispena ini masih difungsikan oleh asesor dalam rangka penugasan untuk melakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi. Yang tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, kalau asesmen kecukupan itu asesor melakukan asesmen terhadap sekolah madrasah yang akan divisitasi oleh asesor yang bersangkutan, tapi berbeda halnya dengan validasi dan verifikasi hasil visitasi. Asesor tersebut tidak melakukan validasi terhadap sekolah madrasah yang dia kunjungi, yang dia nilai. Kenapa demikian? Ya, agar supaya terjadi objektivitas. Jadi, asesor tersebut nanti akan ditugaskan oleh Ban SM Provinsi melalui suatu mapping lagi untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap hasil kerja asesor lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa membayangkan ini adalah suatu cross-check silang. Asesor pasangan pertama akan mengecek hasil pekerjaan asesor lain. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian prinsipnya. Jadi Sispena ini betul-betul dirancang untuk sebaik mungkin agar supaya hasil penilaian asesor ini nanti dapat dilakukan seobjektif mungkin. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang tugas asesor dalam melakukan asesmen kecukupan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh asesor pada saat melakukan asesmen kecukupan. Yang pertama adalah asesmen indikator pemenuhan mutlak. Nah, asesor di dalam asesmen ini nanti akan melihat bagaimana indikator-indikator IPM yang sudah ada di dalam Sispena. Secara teori sebetulnya IPM ini sudah mulai diseleksi atau dilakukan pengecekan di tingkat pusat oleh Ban SM. Karena di dalam IPM ini kami melihat juga berdasarkan data Dapodik dan EMIS, apakah sekolah madrasah tersebut sudah meluluskan siswa atau belum, atau sudah memiliki siswa di kelas akhir atau belum. Meskipun bisa jadi ketika dilakukan asesmen, ternyata data yang ada di pusat itu kurang akurat, bisa jadi. Nah, kalau ada temuan seperti ini, asesor bisa lapor kepada Ban SM Provinsi atau mengisi nanti berita acara dari asesmen kecukupan. Ya. Seyogianya Bapak dan Ibu sekalian, asesor ini tidak kemudian langsung mengkontak sekolah madrasah agar memenuhi IPM, enggak demikian maksudnya. Tapi asesor ini melakukan asesmen apakah IPM yang ada di dalam Sispena ini sudah sesuai
memenuhi syarat atau belum. Kalau misalnya saja ada informasi bahwa IPM yang ada di Sispena ini masih belum memenuhi, maka nanti Ban SM Provinsi akan mengecek, mencari informasi kebenarannya. Misalnya, ternyata sekolah madrasah yang ada di dalam Sispena yang tadinya rencana akan dilakukan visitasi, terdapat informasi bahwa sekolah tersebut sebetulnya sudah tidak operasional, misalnya demikian. Maka asesor itu menuliskan ya ke dalam berita acara untuk ditindaklanjuti oleh Ban SM Provinsi. Fungsi lain yang cukup penting dari Sispena itu adalah pada asesmen kecukupan ini, asesor dapat melihat IPR-nya, indikator pemenuhan relatif. Di sini ada banyak indikator-indikatornya. Misalnya, benarkah rasio guru dengan siswa sebagaimana ada di dalam Sispena? Benarkah persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dalam Sispena? Jadi, pada tahap asesmen kecukupan ini, asesor tidak perlu mengontak sebelum nanti dilakukan visitasi. Jadi, kebenaran IPR nanti akan diverifikasi saat tahapan visitasi. Jadi, asesor cukup mencatat, oh ternyata sekolah madrasah yang akan saya kunjungi, IPR-nya seperti ini. Dan nanti akan menjadi catatan untuk diverifikasi ketika visitasi. Apa saja IPR-nya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja ini sudah dibahas pada sesi-sesi yang lain. Karena IPR untuk jenjang SDMI agak berbeda dengan SMP MTS, SMA, MA. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selain asesor nanti melihat bagaimana IPR pada asesmen kecukupan ini, asesor bisa mempelajari bagaimana hasil isian dia, data isian akreditasi yang sudah diisikan oleh sekolah madrasah. Jadi asesor harus mencatat, oh begini kondisinya menurut penilaian sekolah madrasah dari setiap butir. Jadi asesor ini sudah ada bayangan. Ya. Nah, pengisian dia oleh sekolah madrasah ini nanti perlu dicek oleh asesor dengan dokumen-dokumen yang diunggah. Jadi bisa saja asesor mencatat, oh pada butir ini sekolah madrasah memberikan skor kinerja 4 misalnya. Tapi setelah dilihat dokumen-dokumennya, kok sepertinya tidak mendukung. Nah, asesor punya catatan pribadi yang nanti perlu diverifikasi ketika ke lapangan. Ya, jadi ketika asesmen kecukupan ini, asesor membuat catatan-catatan pribadi yang nanti akan dikonfirmasi ke sekolah madrasah pada saat visitasi. Nah, selain daripada itu, pada asesmen kecukupan ini, asesor juga bisa melihat data-data indikator kinerjanya dari dashboard. Data-data pendukung maksudnya. Ya, untuk bahan bagi asesor sebelum berkunjung ke sekolah madrasah. Dan yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, pada asesmen kecukupan ini nanti asesor harus mengisi berita acara hasil asesmen kecukupan. Berita acaranya sudah disediakan dan tidak sulit ya mengisinya. Semua dilakukan di dalam Sispena. Kita menghindari mekanisme mencetak dokumen-dokumen kemudian diserahkan dalam bentuk fisik ke Ban SM Provinsi. Apalagi yang berkonsekuensi pada pembiayaan. Misalnya menggunakan materai atau harus mengantar ke Ban SM Provinsi.
Jadi semuanya dilakukan secara online. Itu yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pada era sekarang, kita meminimalkan suatu langkah-langkah yang berkonsekuensi pada pembiayaan. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi Sispena bagi asesor dalam rangka untuk memasukkan data-data hasil visitasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh asesor atau yang perlu dilakukan oleh asesor sebelum asesor itu menginput hasil visitasinya. Jadi yang pertama, asesor sebelum mengisi butir pernyataan yang ada di dalam instrumen akreditasi melalui Sispena, asesor ini diharapkan membaca dulu definisi atau istilah yang tersedia dalam instrumen akreditasi. Sispena akan membantu di sana. Sispena menyediakan informasi tentang definisi atau istilah yang berhubungan dengan butir-butir yang akan diisi oleh asesor. Nah, kenapa demikian? Ini penting agar supaya nanti ketika asesor mengisi hasil data yang dikumpulkan ini adalah sesuai dengan yang dimaksud pada butir-butir pernyataan dari instrumen akreditasi. Yang kedua, perlu diingat bahwa asesor ini harus melakukan tahapan penilaian ini sesuai dengan petunjuk teknis pengisian instrumen. Agar supaya menghindari adanya kesalahan-kesalahan. Jadi asesor ini perlu terlebih dahulu diingatkan untuk membaca petunjuk teknis pengisian instrumen. Nah, dalam rangka untuk pengisian hasil visitasi, data-data yang dikumpulkan melalui observasi, telah dokumen, dan wawancara, ini asesor bisa mengisinya langsung melalui Sispena. Atau dengan cara lain. Misalnya, dilakukan dulu secara manual menggunakan file Excel yang telah disediakan oleh BanSM. Perlu kami ingatkan, kalau asesor memanfaatkan file Excel yang kami sediakan, mohon dengan sangat asesor tidak merubah format yang ada, karena nanti akan mempengaruhi. Jadi sekali lagi, asesor bisa saja mengisi hasil observasi, telah dokumen, dan wawancara langsung ke Sispena atau terlebih dahulu ke Excel agar supaya tersimpan dengan rapi, dan setelah itu data yang ada di dalam Excel nanti akan masuk ke Sispena. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Sispena ini nanti memberikan fasilitas ya, bagi asesor yang sebelumnya mengisi hasil pengumpulan informasi itu ke dalam file Excel. Nah, ini nanti diharapkan Sispena nanti, dan mudah-mudahan Sispena ini nanti sudah bisa secara sempurna menarik data dari Excel, kemudian diunggah ke dalam tabel-tabel kerja di dalam Sispena, sehingga tidak mengetik 2 kali. Ya. Yang kelima, yang perlu diingatkan juga kepada asesor adalah agar asesor ini mengisi tabel rangkuman secara online. Jadi kalau tabel rangkuman ini adalah memang dilakukan secara online. Ketika mengisi tabel rangkuman ini, asesor itu harus melakukannya secara cermat.
harus hati-hati, jangan buru-buru. Kenapa demikian? Karena setelah nanti mengisi tabel rangkuman, kemudian ditekan tombol simpan, maka hasil penilaian level kinerja dan skor kinerjanya itu tidak dapat dirubah kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu betul-betul asesor pahami, bahwa ketika membuat tabel rangkuman itu betul-betul sudah dipikirkan. Berdasarkan informasi hasil observasi telah dokumen dan wawancara, maka saya membuat rangkuman hasil penilaiannya adalah sebagai berikut, bla 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 bla. Dan itu diisikan, dan setelah diisi, kemudian memberikan skor kinerja, dan kemudian setelah disimpan, ya sudah, kemudian berangkat ke butir-butir berikutnya. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, perlu juga diingatkan bahwa asesor ini menginput berita acara visitasi dan mengunggah file PDF berita acara visitasi yang sudah ditandatangani lengkap oleh kedua asesor dan kepala sekolah. Jadi ini jangan lupa, ketika asesor melakukan visitasi ke sekolah, maka nanti harus membuat berita acaranya. Dan jangan lupa berita acara itu harus ditandatangani oleh kedua asesor dan kepala sekolah. Ini sangat penting. Apalagi yang nanti melakukan visitasi secara luring. Jangan sampai nanti setelah kembali ke kota asal asesor, lupa berita acara visitasinya yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikut adalah langkah-langkah asesor dalam melakukan inputting data hasil visitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang perlu dilakukan oleh asesor adalah mengisi hasil observasi melalui Sispena secara langsung, atau asesor dapat juga mengisi hasil observasi ke dalam file Excel yang sudah tersedia. Ini hanya untuk teknis kemudahan saja, karena barangkali di sekolah madrasah tidak ada akses internet, sehingga asesor terlebih dahulu mencatat hasil observasinya ke dalam Excel. Ini juga untuk menjamin juga agar supaya catatan-catatan asesor ini tidak hilang dan mudah nanti untuk mengekspor ke dalam Sispena. Demikian juga hasil telah dokumen. Bisa saja asesor langsung mengisi hasil telah dokumen ke dalam Sispena atau melalui Excel sebagaimana pada pengisian hasil observasi dan juga hasil wawancara. Sama halnya dapat dilakukan dengan cara yang sama pada saat pengisian hasil observasi dan telah dokumen. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu ditekankan juga adalah ketika asesor melakukan verifikasi IPR saat melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Ini banyak kami temukan, asesor tidak melakukan verifikasi. Jadi mengasumsikan bahwa IPR itu sudah benar. Jadi itu tidak benar ya. Jadi asesor wajib memverifikasi IPR. Dan mengupdate andai kata ada IPR yang berbeda dengan hasil di lapangan. Jadi kalau di dalam Sispena sudah ada IPR, ternyata hasil verifikasi di lapangan hasilnya berbeda, maka asesor wajib untuk mengupdate, membetulkan. Bisa jadi IPR-nya lebih baik, bisa jadi IPR-nya tidak lebih baik. Bahkan agar supaya untuk bisa mendeteksi asesor ini melakukan verifikasi, meskipun hasilnya sama dengan apa yang sudah diisikan oleh sekolah madrasah atau yang sudah sesuai dengan data yang ditarik
oleh Sispena dari sistem yang ada, asesor tetap mengisi. Sehingga untuk membedakan asesor ini melakukan verifikasi IPR atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah kelima yang tentu harus dilakukan oleh asesor seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, asesor wajib mengisi rangkuman setiap aspek kinerja. Kemudian mengakhiri dengan klik tombol simpan. Jadi ketika membuat rangkuman, diharapkan asesor ini betul-betul menulis apa yang ditemukan berdasarkan observasi, telah dokumen, hasil wawancara, dan angket untuk butir tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, asesor ini hukumnya wajib menginput rekomendasi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Nah, perlu diingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa rekomendasi ini mohon dibuat dengan seobjektif mungkin dan seakurat mungkin. Karena Ban SM akan memulai melakukan suatu langkah terobosan di mana rekomendasi ini sudah bisa diakses oleh sekolah maupun oleh masyarakat, artinya sudah bisa dibaca. Jadi diingatkan bahwa rekomendasi ini betul-betul harus dibuat dengan teliti dan benar. Jangan sampai rekomendasi ini kualitasnya rendah, karena akan menjadi indikasi kualitas dari asesor. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terobosan baru yang dilakukan oleh Ban SM, kami akan membuka akses bagi sekolah maupun masyarakat untuk dapat membaca rekomendasi yang dibuat oleh asesor. Dengan demikian, Ban SM Provinsi juga harus memiliki tanggung jawab untuk menilai kualitas rekomendasi yang dibuat oleh asesor. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu, adalah asesor dalam rangka fungsinya untuk memvalidasi dan memverifikasi hasil visitasi. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setelah asesor selesai tugas dari visitasi, kemudian setiap asesor sudah mengisi hasil visitasinya ke dalam Sispena, maka Ban SM Provinsi kemudian membuat penugasan asesor untuk melakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi hasil kerjaan asesor yang lain. Jadi Ban SM Provinsi melakukan mapping. Misalnya saja, asesor pertama, grup asesor pertama melakukan visitasi ke sekolah SMP Negeri 1 misalnya. Nah, maka pada tahap ini, validasi dan verifikasi hasil visitasi, pasangan asesor tersebut tidak boleh melakukan validasi di SMP yang dia visitasi, yaitu SMP Negeri 1. Jadi Ban SM Provinsi harus menugaskan asesor tersebut untuk melakukan validasi di sekolah lain yang divisit oleh pasangan asesor yang lainnya. Nah, ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dari hasil kerjaan asesor sesama asesor sehingga nanti menghasilkan hasil yang optimal untuk seluruh asesor di suatu provinsi. Nah, slide ini menggambarkan bagaimana atau apa yang dikerjakan oleh pasangan asesor pada tahap validasi dan verifikasi hasil visitasi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama asesor melakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi sekolah madrasah yang telah ditetapkan oleh Ban SM Provinsi melalui tahapan mapping asesor.
Jadi, seperti yang saya katakan tadi, asesor ini melakukan validasi ke sekolah lain. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan oleh asesor dalam tahapan ini? Jadi, asesor ini melakukan pemeriksaan terhadap proses visitasi dengan melihat A. Berita acara pelaksanaan visitasi. Jadi berita acara yang sudah diisi oleh asesor lain ini dicek, sudah lengkap atau belum. Nah, kalau misalnya belum, maka diberi catatan nanti dalam berita acara. Nah, BNSM Provinsi harus mencatat atau membaca catatan dari asesor tersebut. Kalau misalnya ada asesor lain yang belum lengkap mengisi berita acara, maka BNSM Provinsi agar menghubungi dan menegur asesor tersebut. Yang kedua, asesor ini juga harus melihat kartu kendali proses visitasi. Apakah sudah lengkap? Apakah sudah ditandatangani atau belum? Sama seperti sebelumnya, nanti hasil dari validasinya ini nanti diisikan dalam berita acara. Nah, pemeriksaan terhadap hasil visitasi ini itu mencakup juga hasil penilaian individu asesor dan nilai akhir kelompok. Apakah sudah relevan hasil pengisian asesor tersebut. Kemudian kesesuaian antara nilai visitasi dan rekomendasi. Jadi asesor ini memberikan masukan, apakah benar hasil visitasinya nilainya sesuai dengan rekomendasi. Jangan sampai terjadi nilai visitasinya diberi skor 1 tetapi rekomendasinya baik atau sebaliknya. Nilai visitasinya diberikan skor 4 tapi dalam rekomendasinya seolah-olah sekolah ini masih taraf dengan nilai visitasi 1 misalnya, begitu ekstrimnya. Jadi ini juga harus diberikan catatan. Yang tidak kalah penting dalam tahapan ini adalah asesor mengecek apakah data pendukung sudah lengkap diisikan atau diupload. Misalnya saja data pendukung tentang rekap nilai, foto, berita acara, dan fakta integritas. Nah, itu yang kira-kira hal-hal yang harus dilakukan oleh asesor pada tahapan validasi dan verifikasi hasil visitasi. Kemudian, apabila dalam kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi ini, asesor yang ditugaskan menemukan ketidaksesuaian data atau informasi dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka asesor ini harus melaporkan kepada BNSM Provinsi untuk dilakukan klarifikasi terhadap tim asesor yang bertugas visitasi. Jadi, bukan asesor langsung sesama asesor saling kontak-kontakan, enggak. Jadi, asesor yang ditugaskan untuk validasi ini melaporkan apa-apa yang kurang. Dan setelah itu biar nanti BNSM Provinsi yang meminta klarifikasi kepada tim asesor yang divalidasi tadi. Ya, kira-kira gitu Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk menghindari terjadinya kong kali kong antar asesor. Jadi normanya tetap asesor itu melaporkan hasil validasinya kepada BNSM Provinsi. Nah, setelah itu selesai, Bapak Ibu sekalian, asesor ini membuat berita acara validasi dan memverifikasi hasil validasi visitasi ini untuk setiap sekolah madrasah yang divalidasi. Kemudian berita acara ini disimpan dalam bentuk file dengan format PDF. Nah, isinya berita acara ada apa saja itu nanti ada di Sispena dan juga ada di POS. Jadi dia menulis apa yang dihasilkan dari hasil validasi. Kemudian
asesor tersebut atau pasangan asesor tersebut menyerahkan berita acara, validasi dan verifikasi hasil visitasi kepada BANSM provinsi. Nah, begitulah Bapak dan Ibu sekalian, tugas atau sistem kerja asesor dalam penggunaan Sispena. Nah, bagaimana nanti mempraktekkan penggunaan Sispena itu? Nanti rekan kami tim ahli BANSM Provinsi akan memandu dalam suatu video dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa mempelajari secara lebih teknis bagaimana Sispena ini bekerja atau dioperasionalkan dalam rangka untuk memperlancar proses kegiatan akreditasi. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini, dengan harapan yang saya sampaikan tadi nanti bisa menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan pelatihan, dan sekaligus nanti setelah Bapak dan Ibu sekalian mempelajari video bagaimana mengoperasionalkan Sispena, mempraktekkan, Bapak dan Ibu sekalian lebih menghayati apa yang saya sampaikan pada sesi ini. Apabila ada kekurangan, salah kata, dan lain sebagainya, saya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Selamat menjadi pelatih dan juga selamat mengikuti pelatihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.